Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Selasa tanggal 26 November 2024. Kita akan kembali share analisa di XAUUSD atau di gold ya. Oke, kita ke time frame di daily. Kemarin di hari Senin muncul candle bearish engulfing ya, cukup kuat. Setelah hari Jumatnya Marbosu, udah nggak ada harga dirinya, ini langsung dibalas dengan bearish engulfing. Ya, kemarin itu hari hari Senin bergerak sekitar 1030 sekian pips ya, atau sekitar 100 dolar per troy ounce. Yang mana untuk harga high-nya itu di level 2721.28, low-nya di 2615.48, close di 2625 dan open 2711. Jadi ini setelah di daily-nya kemarin hari Jumat, setelah hari Senin, Selasa, weekly sebelumnya itu bullish ya. Ini bullishnya kenceng, tapi ini memang saya anggap sebuah liquidity, dan sekarang lagi posisi melanjutkan penurunan dari high time frame. Nah, ini akan menjadi tantangan ya buat kita. Hayo lo. Kemarin ada yang bilang pasti 3000 ya. Awalnya saya memang juga sedikit melupakan all time high baru ya, karena di daily-nya ini sudah ambil inducement. Biasanya market itu setelah ambil inducement dia akan retracement ke posisi POI ya. Ini kalau daily kan masih bullish ya. Ya, daily masih bullish tapi sudah ada inducement ya. Break inducement artinya secara market structure daily-nya itu terakhir ada break of structure itu di sini ya, di ini mappingan lama ya, mappingan lama. Kita coba cek di sini menjadi IDM, lalu di atas high validity break sweep menjadi liquidity. Kemudian ini baru menjadi pengesahan break of structure ya, validasi bos di daily. Jadi untuk low daily-nya itu di harga 2277 itu menjadi strong low-nya ya. Jadi trading range untuk daily-nya itu lebar seperti ini ya. Jadi ini low valid, ini high valid, sudah ada trading range ya. Kalau kita cek pakai Fibonacci, retracement yang akan dituju oleh daily itu di area sini ya, seperti yang sudah kita singgung sebelum-sebelumnya. Itu area 705 itu di sekitar 2430 dan 2386. Ini seperti masih jauh ya kalau misalkan menuju area sini ya. Mungkin di minggu-minggu depan ya. Tapi gini, saya mau sedikit menyinggung tentang fundamental berita tentang ada berita gencatan senjata di Timur Tengah, jadi otomatis itu akan mereda. Dan kemarin sempat ada letupan berita tentang perang memanasnya Ukraina dan Rusia yang sempat membahas tentang misil atau rudal jarak jauh, kemudian ada singgung juga tentang senjata nuklir dan segala macam. Itu membuat sentimen menjadi menguat untuk di goldnya ini. Akan tapi ternyata begitu open market dari Senin langsung drop ya. Coba kita cek ada apa di teknikalnya ya. Jadi sembari kita coba apakah benar sebenarnya isu-isu perang dan itu sengaja digulirkan oleh para ya elit global smart money ya. Begitulah, kita nggak pernah tahu. Tapi saya agak ketawa ya, lucu ya, beberapa analisa itu pasti naik, ini pasti naik ya. Kita cuma bisa analisa bro, nggak ada yang pasti. Kalau udah pasti tahu pasti gitu ya, udah jadi miliarder, kita udah jadi ngalahin Warren Buffett ya. Kita analisa trader, kita trader retail tuh bisa apa sih itu? Kita hanya mengikuti market aja ya. Jadi ya kurang-kurangin aja. Hal seperti itu dikurang-kurangin aja. Jadi analisa itu hanya memperbaiki probabilitas. Jadi tidak menjamin pasti profit. Ingat ya.
bahwa kemudian analisanya itu benar, ya sudah, itu menjadi keuntungan buat kita, itu bonus. Jadi yang pasti dalam trading itu stop loss itu hal yang pasti. Karena apa? Yaitu pengaman kita. Tanpa stop loss mau jadi apa kita, ya. Oke, sedikit saya singgung seperti itu ya. Ya, bagi yang merasa jangan terlalu jumawa. Oke. Kemudian di daily-nya ambil inducement, artinya apakah ini mulai retrace ya? Area retracementnya sudah memenuhi syarat ya, sudah ambil 705. Apakah dia lanjut turun untuk membuat lower low lagi? Ya, bisa jadi gitu. Karena ini bearish engulfing. Bearish engulfing itu cukup kuat ya, dalam satu hari loh. Ini kan dalam 1, 2, 3, 4, 5 hari aja dihantam separuhnya. Nah, ini setelah ini apalagi yang terjadi? Ini juga lagi tahan sama breaker ya. Saya lagi pun posisi, tapi ini sifatnya bukan untuk jangka panjang ya. Kita ini aja intraday aja. Ya. Secara daily-nya seperti itu ya. Sudah ada high valid, kemudian sudah ada ambil inducement. Kemudian kita cek di H4. Di H4 tentu saja kita sudah tahu ini bearish H4 ya. Ini menjadi break of change of character, udah pasti ya, tidak usah dibantah lagi. Ini menjadi inducement atau validasi low. Low-nya di mana? Sudah ada trading range juga. Di sini menjadi low valid, di atas menjadi high valid. Kita tarik Fibonacci. Saya sampaikan sudah ambil level OTE ya, optimum TNT di Fibo 705. Dan ternyata kalau kita perkecil nanti bisa kelihatan di sini ada breaker block. Saya itu jarang ya pakai breaker block, pakai BPR, itu terus terang saya jarang. Karena apa? Entry-nya itu stop loss-nya jadi lebar gitu. Saya kalau misalkan mendingan nunggu. Saya selalu entry itu yang model-model di order block, di demand, di fair value gap aja saya jarang. Karena apa? Stop loss-nya biasanya panjang. Saya kemarin ngambil panjang kayak gini nih. Di sini saya juga kena stop loss lagi. Ini kan juga di H1 kan juga struktur, tapi ditembus. Nah, ini kan juga sebenarnya juga struktur valid ya. Struktur valid, tapi di H1-nya itu sudah change of character. Makanya saya berharap ini di internal akan melanjutkan kenaikannya menuju level ekstrim di H4. Ternyata tembus, ini ambil liquidity aja. Nah, ini yang jadi pertanyaan, nanti kita cek apakah ini menjadi setup drop base drop atau menjadi ini kan juga ada di sini menjadi supply ya. Ini juga drop base drop. Nah, apakah di sini juga akan jadi drop base drop ya? Kalau SND-nya kita cek seperti itu. Jadi di A4 sudah ada trading range dan melanjutkan penurunannya menjawab dari change of character, tapi ini belum tercipta break of structure. Oke. Kemungkinannya sebentar, kalau kita cek elite wave-nya ya. Ini pullback sih, belum ada struktur. Kalau di H1 nanti kita cek di elite wave-nya, coba di H1 ya. Coba kita cek dulu di H1. Di H1 di 1 hour kita cek. Ini bos bearish, bos bullish. Kemudian ini menjadi break of change of character. Oke, menjadi internalnya ada bos ya. Coba di sini ada bos nggak sih? Ini juga ada bos tapi internalnya. Coba kita ini sebagai bos tapi internal. Oke, bos. Kalau di H1 itu strukturnya valid ya. Ya, ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5 impulsif. Maka kemungkinan untuk yang sebelah kiri ini internalnya menjadi ABC correction. Yang jelas di sini sudah menjadi change of character ya di H1. Nah, kalau begitu kita bisa asumsikan itu menjadi koreksinya, naiknya ya. Tadi internalnya strukturnya H1 ini bos dan
sekarang ini malah jadi change of character. Kita cek apakah cok. Oh ya, sudah cok. Ini divalidasi sama candle sebelah kanan ya. Change of character. Oke. Di H1 bos dan cok di internal ya. Berarti ini bentar, ABC correctionnya berarti dari sini gini ya. Oke. Berarti kemungkinan akan ada lanjutan penurunan ya. Jadi kalau seperti itu mungkin bakal jadi dan seterusnya, nggak cukup. Kok gitu sih. Tuh. Nah, oke. Bakal membuat apakah bikin change of character di H1 ya, atau menjadi bos di H4 ini. Ini calon break of structure di H4 atau change of character di H1. Change of character balas change of character dari eksternal yang ini ya, dari struktur yang ini akan menjadi apakah menjadi struktur yang valid change of character ya, kita akan lihat nanti ya ke depan. Oke, di sini sudah ada bearish momentum. Kemudian kalau ini kita cari buy itu counter trend ya. Ini sudah coba kita cek di time frame yang lebih kecil. Oke, bisa dilihat kalau kita urutkan secara Elliott wave-nya ada struktur 1 2 3 4 5 impulsif bearish, kemudian ABC correction bullishnya ya. Kemudian kemungkinan besar akan dilanjutkan sebagai 1 2 3 4 5 impulsif bearish ya. Berarti ini sebagai struktur kita akan lihat ini apakah sudah ambil inducement di internal. Sudah indus. Oke, berarti level yang dituju dari high sini. Ini H1 ya, high validnya. Ini kan jadi cok ya di bawah. Level yang akan dilihat sebagai entry level sell itu pertama di sini. Ini lebar ya. Ini menjadi sebuah SND ya atau supply ya. Di Fibo 705 itu di 2687. Apakah harga akan mampu naik ke sana atau dia justru impulsif bawah menjadi bos ya ke bawah. Ini kan kalau misalkan ini kan sudah menjadi low valid ini di internalnya. Ini kalau misalnya dia break ke bawah itu akan menjadi break of structure karena sudah ada change of character di sini. Tapi biasanya kan kalau kita counter trend itu ketika sudah ada ambil inducement kan harga berharap akan menuju level entry point ya. Jadi kita harapkan harga itu akan menuju level sini atau bahkan atasnya baru akan lanjut penurunan. Proyeksi saya seperti itu. Jadi kita buy di sini itu ya resikonya kita mesti hitung ya, artinya kalau misalkan ini setup gagal ya sesudah gitu ya. Artinya kita counter trendnya ini gagal gitu. Nah, coba kita turunkan di time frame yang lebih kecil ya, di M30. M30 apakah sudah ada structure? Oke, M30 ini menjadi bos lah ya, udah kelihatan. Kenapa bos ya? Ini karena ambil pullback, itu inducement. Oke, kemudian di sini menjadi change of character. Oke, ini lower low, lower high, lower low, lower high. Ini low valid. Oke, low valid M30-nya juga sama, di situ terlihat. Oke, ini order block, tapi nggak impulsif ya naiknya ya. Harus tunggu impulsif sih ya. Ini walaupun sudah ada bentar. Ini satu tadi apakah ada Fibo Musang ya? Oh, Fibo
Musang kali ya. Ini ada initial break ya, ini menjadi initial break, kemudian di break ya, maka ini menjadi setup Fibo Musang. Oke, Fibo Musang menuju area entry sell. Wow, sampai atas ya, sampai 2717 kalau kita pakai struktur di H1 pakai Fibo Musang initial break ya. Tapi ini breaknya juga kurang impulsif, tapi ya ini jelas initial break ya. Ada setup dominant break ya, DB ya. Ini tapi sudah melewati retrace ya. Coba kita perkecil aja di time frame yang lebih kecil, apakah ada konfirmasi end to entry itu. Yang jelas belum ada change of character di time frame kecil. M5 nggak ada, M15 nggak ada. Coba ini di M5 atau justru kita M1 nggak apa-apa. Oke, di struktur M5. Oke, ini bos. Kemudian ini turun, ini naik ya. Oh, di sini ini menjadi inducement ya. Inducement. Ini berarti ke sini dia masuk OTE ya. Wah, cancel buy aja lah ini. Kita taking profit aja buy-nya. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau mau nyoba ya. Di sini cari konfirmasi ya di M1. Ini bentar. Ini break. Ya, di harga ini bisa membuat menjadi bahan pertimbangan untuk entry buy di 2613.36 itu cari konfirmasi di M1 ya. Cari konfirmasi di M1. Tapi counter ya, ini counter trend ya. Harap diingat counter trend. Counter trend, kemudian kalau kita entry di situ stop lossnya berapa? Ya 80-90 pips ya. Harus kuat ya. Kalau nggak kuat jangan usah entry aja. Untuk taking profit di area sini di sekitar 2632 atau tunggu break of structure baru akan kita lanjut cari change of character. Tapi kan lama ya, mau nggak kalau nunggu lama gitu ya? Silahkan kalau mau entry, itulah area-area yang kita sudah tandain ya. Oke, kita akan ke news ya. Coba kita lihat ada apa di news. Oke, kita sudah ada di news ya. Di hari ini, hari Selasa tanggal 26 November, nanti malam ada rilis data jam 10 malam ya, sekitar jam 10 atau 22 waktu Indonesia Barat. CP Consumer Confidence previousnya 108,7, forecastnya 112,0. Artinya ini actual greater than forecast is good for currency. Untuk forecastnya ini good news ya. Kemungkinan akan lanjut turun untuk XAUSD. Kemungkinan akan lanjut turun. Kemudian besok ada rilis data prelim sama unemployment claim ya. Akan kita update untuk di hari Rabu besok ya. Oke, kita kembali ke chart. Jadi untuk hari ini hanya satu rilis data jam 10 malam lagi ya. Malam banget ya. Mungkin pada tidur atau kita kalau misalkan kita nge-buy ya sebelum news kita pegang profit aja gitu. Oke. Kita kembali ke chart. Oke, kita sudah ada di chart ya. Jadi untuk hari ini kita tadi saya sudah ada sell sih counter trend. Ketika ada ambil inducement saya sell di sini. Saya dapat sekitar 8 berapa ya? 80 apa ya? Saya di sini sekitar 100 pip ya. Yang pertama di sini itu dapat 870 pip, kemudian yang terakhir dapat 110 pips ya. Itu counter trend ya. Karena apa? Saya lihat sudah ambil inducement. Jadi kalau ambil inducement itu retrace ke bawah dan kita harapkan harga ini bakal lanjut ke atas untuk retrace ke atas ya. Jadi teman-teman jangan bingung ya nyambungin antar
time frame, kemudian nyambungin antar struktur internal eksternal, pindah time frame itu memang sedikit rumit dan itu butuh latihan yang cukup lama ya. Tapi ya bagi teman-teman yang masih mau belajar silahkan, kita sudah ada materinya di playlist kok. Tinggal lihat aja di materi Smart Money Concept, di cek aja di playlist kita. Oke, mungkin itu aja ya hari ini untuk update XAUUSD untuk hari Selasa tanggal 26 November 2026. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai. Yang belum subscribe silahkan subscribe, klik like, belum menyukai video ini, kemudian komen, share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke, mungkin itu aja. Sekian dari kami. Akhir kata, see you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.